welcome to Papuan Truth ID. Halo saudara semuanya, kali ini kami dari tim Papuan Truth ID membahas tentang perbudakan rahasia secara sistematika dan terstruktural oleh pemerintah Indonesia, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia di Tanah Papua dan pola perbudakan Raja Pilatus di Roma. Sebelumnya, yang perlu diketahui bahwa, dalam hal ini kami membicarakan realitas di Tanah Papua seperti yang dilakukan oleh Raja Pilatus di Roma. Hanya saja sistem dan zaman yang berbeda tetapi polanya sama. Pilatus, seorang gubernur di Roma, menghadapi situasi di mana Yesus dituduh sebagai makar dan pengacau pemerintahan Romawi oleh para imam, namun ia sendiri menilai Yesus tidak bersalah. Sementara itu, Jokowi, sebagai pemimpin di Papua, berjanji untuk berdialog dengan kelompok pro-kemerdekaan Papua Barat. Meski demikian, para jenderal, bin, bais, dan menteri menilai kelompok OPM sebagai makar, separatis, teroris, dan pengacau negara. Pilatus sebenarnya tidak ingin Yesus disalibkan, namun ia terpaksa memberikan hukuman mati kepada Yesus atas desakan massa yang diasut oleh para imam. Jokowi memiliki niat baik untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat di Papua, namun di tengah jalan, ia dihadapi oleh para pemikir picik yang memilih jalur operasi militer secara masif dan aktif. Dalam hal ini Jokowi hanya menjadi alat bagi negara dan dipergunakan oleh penguasa negara yang tidak terlihat. Hal ini menjadi pengalaman hidup yang dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Papua saat ini. Pilatus kemudian memutuskan membebaskan Barabas, seorang penjahat dan pembunuh, dari penjara dengan paksa. Begitu pula, pemerintahan Jokowi dan rezimnya terlihat membiarkan para pelaku kejahatan kemanusiaan di Papua bebas tanpa sanksi yang tegas, bahkan memberikan pangkat bintang kepada mereka. Setelah membebaskan Barabas, Pilatus mencuci tangan sebagai bukti tidak bersalah atas kematian Yesus di depan publik. Begitu juga Jokowi dan kabinetnya, mereka tampak tidak merasa bersalah dan mencuci tangan untuk menutupi kejahatan kemanusiaan terhadap rakyat Papua dengan membangun jalan tol, memperbanyak pemekaran, dan melanjutkan otsus yang dianggap bukan akar masalah Papua Barat. Hal ini menunjukkan bahwa praktek kejahatan, picik, dan licik yang dilakukan Jokowi dan kabinetnya terhadap rakyat Papua mengulangi tindakan Pilatus dan para imam terhadap Yesus di Roma. Dalam konteks ini, Pilatus lebih takut dan percaya kepada massa daripada aturan yang berlaku di pemerintahan Romawi. Begitu juga Jokowi yang lebih percaya dan takut kepada bin, bais, dan para jenderal daripada aturan yang berlaku di Indonesia sebagai negara demokrasi. Namun, seiring berjalannya waktu, para imam dan sebagian orang Yahudi mengakui Yesus sebagai Mesias dan Anak Allah yang datang untuk menyelamatkan umat manusia yang tertindas dan teraniaya karena dosa-dosanya. Suatu saat, diharapkan Indonesia juga akan mengakui keberadaan rakyat Papua sebagai manusia merdeka yang memiliki hak yang sama untuk hidup dan berdaulat di bawah pemerintahan Papua Barat di hadapan dunia internasional. Memperlakukan antara Gubernur Pontius Pilatus terhadap Yesus dan Jokowi terhadap kelompok pro-kemerdekaan Papua Barat. Ini dapat ditarik dan dilihat dengan cermat dan mengambil solusi yang bijaksana. Untuk mengambil solusi yang bijaksana membutuhkan orang yang bijaksana dan berhikmat. Pada kasus Pontius Pilatus dan Yesus, Pilatus menilai Yesus tidak bersalah namun para imam menuduh Yesus sebagai makar dan pengacau pemerintahan Romawi. Sedangkan Jokowi, sebagai pemimpin Indonesia, berjanji untuk bertemu dalam dialog dengan kelompok pro-kemerdekaan Papua Barat, menunjukkan niat untuk menghadapi isu kemerdekaan Papua melalui dialog. Namun, masalah pelanggaran di tanah Papua masih terjadi, di mana para pemisik dengan picik, yang menempuh operasi militer secara masif dan aktif, telah melakukan kejahatan kemanusiaan terhadap rakyat Papua. Rezim Jokowi dan pemerintahan Indonesia juga dianggap membiarkan para pembunuh rakyat Papua dengan bebas tanpa memberikan sanksi yang tegas, dan terus melanjutkan kebijakan pemekaran dan otsus yang dinilai tidak mengatasi akar masalah Papua Barat. Hal ini menjadi perbedaan dalam penanganan masalah pelanggaran di tanah Papua antara Pilatus dan Jokowi. Salam kebebasan.
Wah, wah, wah.